Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya salah satu Nurhaniah, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031172216. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Gabahan pada kelas 6 bab 4 dengan tema hukum halal dan haram. Demikianlah perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelumnya selamat pagi anak-anak. Pagi, Tuhan kita tetap semangat. Yes. Iya, Pak, semangat. Hari ini semangat apa tidak? Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, diperiksa dulu kerapiannya, bajunya sudah rapi apa belum, lingkungan sekitarmu sudah bersih semua apa belum, karena biar kita lebih semangat, lingkungan kita bersih, semangat semuanya ya. Sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoanya? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa untuk anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum masuk ini kita membaca surat Al-Ma'un. Ya, kita membaca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita periksa kehadiran guru. Andini, Hadir, Bu. ya, Zahra, Hadir, Bu. Aska, Hadir, Bu. Keller, Hadir, Bu. Andra, Hadir, Bu. ya, Naldo, Hadir, Bu. Riko, Hadir, Bu. Andrea, Hadir, Bu. Sinta, Hadir, Bu. Sofia, dan Safir. Hadir, Bu. Ya, berarti semua hari ini berangkat. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Saling. Sudah belajar kemarin tentang saling. Sudah bermain apa? Iya, somat. Wahid, oke. Nah, di
Biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, sebelumnya kita hari ini mau belajar apa ya? Oh iya, sekarang ini kita akan belajar materi keberapa? Keempat, yaitu hukum halal dan haram. Yang pertama ini belajar tentang menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, kita apa dasar hukum halal. Nah, yang ketiga yaitu apa? Sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat yaitu bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita sebelum kita mulai pelajaran kita nyanyi dulu nanti, oke? Ya, yuk kita nyanyi lah nadanya lagu apa? Bencang. Jangan lupa bencang. Yaitu satu, yuk kita nyanyikan 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemasyarakatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama zat asalnya, dua karena sifatnya, tiga karena prosesnya. Dasar hukum Al-Quran, hadis dan istihadat. Ingat selalu hukum halal dan haram. Ya, kita sudah menyanyi. Apakah kalian tahu apa itu halal? Siapa yang tahu halal itu? Halal itu yang boleh dimakan sama orang muslim. Yang boleh dimakan sama orang muslim. Kalau haram, Dan tidak boleh yang dilarang sama seorang muslim. Kemudian, apa saja makanan dan minuman yang halal? Ayam goreng. Ayam goreng. Air putih. Air putih, terus apa lagi? Jus. Jus. Buah-buahan. Kalau yang haram, apa lagi? Kelinci. Hewan yang sebelah darah. Darah itu haram toh? Iya. Kemudian, bagaimana cara kita memastikan makanan itu haram atau halal? Nah, memastikan itu bahwa itu terjamin. Ya, kita bisa lihat dari mana? Dilihat dari logo apa? Haramnya. Ya, kita lanjut. Nah, pengertian halal dan haram. Nah, halal dan haram itu adalah segala sesuatu yang apa? Kalau haram apa? Sesuatu berarti kalau halal itu diperbolehkan menurut Islam. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Kalau haram berarti dilarang Dimakan. syariat Islam. Tidak boleh dimakan. Kalau dimakan mendapatkan apa? Tapi kalau halal pahala. Ya, mendapatkan pahala. Sekarang kita lanjut. Nah, dasar hukum halal dan haram itu diatur dalam ada Al-Quran, hadis dan istihad para ulama. Biasanya kalau di Indonesia itu majelis ulama Indonesia yang menurunkan logo apa? Itu dari siapa? Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama terdapat surat apa? Al-Maidah ayat
tentang perintah mengkonsumsi makanan halal dan baik. Yang kedua surat apa? An-Nahl ayat 114. Perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Kemudian surat apa? Al-Baqarah ayat 173. Larangan dan jenis-jenis makanan yang diharamkan. Yang keempat An-Nahl juga 13 sampai 14 adalah kehalalan ikan laut. Ikan laut itu untuk dikonsumsi itu halal. Berarti yang kelima surat Al-Maidah ayat 3, larangan dan jenis-jenis makanan yang diharamkan. Kemudian yang keenam Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan mencari rezeki atau makanan dengan cara yang buruk. Nah, sebab kenapa kok makanan itu bisa haram? Nah, dibagi menjadi satu. Zatnya halal bisa jadi. Kenapa kok bisa jadi itu haram? Nah, tidak diharamkan oleh Allah, diperbolehkan dalam Al-Quran, Al-Hadis dan para ulama bahwa tidak membahayakan tubuh kita, tidak najis, tidak menjijikan. Dari zatnya itu contoh, kamu punya ayam, tapi cara menyembelihmu salah harus apa? Tidak bismillah. Terus kok makan boleh apa tidak? Nah, itu jadi haram. Kemudian cara memperolehnya, kamu punya mangga, tapi mangga itu dengan cara mencuri. Boleh kok makan jadi apa? Boleh. Terus cara memprosesnya ini dengan cara korupsi, tidak boleh. Kamu dapat uang korupsi terus buat makan, jadi apa? Nah, kemudian cara prosesnya, kamu punya daging, tapi wajannya bekas apa? Nah, itu jadi apa? Haram. Terus cara penyajiannya juga, tadi cara prosesnya, minyaknya bekas babi, itu jadi haram. Kemudian halal cara penyajiannya, kalau penyajiannya pakai apa ya? Wadah yang emas boleh nggak? Ya, kan nggak boleh tuh makanya ya, itu jadi haram. Berarti jadi zatnya itu makanan itu harus apa? Melalui proses halal. Ya, berarti ada proses. Sekarang jenis makanan halal, hewan darat, hanya kerbau, sapi, kambing, unggasnya apa aja? Bebek, mentok, itu termasuk unggas, angsa, boleh. Unta itu boleh dimakan, tapi kalau di Indonesia tidak ada. Kedua, segala macam yang hidup di air, contohnya apa? Ketiga, segala kepiting. Kepiting boleh enggak? Boleh. Segala jenis buah-buahan itu boleh dimakan. Kemudian, nih minuman halal merupakan air yang kandungannya bersih. Contohnya apa? Tidak tercampur dengan barang yang najis. Kemudian tidak apa? Memabukkan. Terus tidak membawa kemudorotan. Tidak mengundang kita. Kamu nyarinya dari mana minumannya? Dengan hasil apa? Selanjutnya, contohnya apa ya air yang halal? Air bersumber dari air. Kedua, segetkan. Nah, ini adalah logo apa? Dan memudahkan umat Islam dalam mengenai makanan halal dan haram. Nah, ini makanan halal dari minuman. Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, mewajibkan sertifikat halal bagi setiap produksi atas produk yang dihasilkannya. Sudah paham logo halalnya? Sudah. Sekarang nih, haram. Haram itu apa tadi? Haram itu apa tadi? Contohnya haram dalam mendapatkannya. Makanan dapat menjadi haram apabila tidak dapat melalui riba.
Kemudian barang dalam zat makanannya, makanan yang haram, zat makanan telah disebutkan dalam surat Al-Maidah tadi. Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat. Nah, ini diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Ta'ala. Nah, nama Allah yang tercekik. Nah, tercekik itu tidak boleh. Yang dipukul, nah, dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharapkan pula apa yang disembelih itu berhala, boleh. Kemudian bangkai hewan, kecuali apa? Bangkai hewan, ikan dan belalang. Kalau ikannya sudah mati, boleh dimakan, itu boleh. Semua ikan, belalang juga. Darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan nama Allah, hewan yang mati karena tercekik tidak boleh. Hewan yang disembelih belalang tidak boleh. Hewan yang buas, harimau mau makan? Jenis minuman haram, apa? Segala jenis minuman yang memabukkan, air atau minuman yang terkena najis, susu dari hewan yang haram, segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan seperti air, tape tahu, terus fermentasi buat lama, akhirnya bisa memabukkan nggak? Ya itu jadi apa? Hukumnya apa? Ya kan jadi mabuk. Manfaat mengkonsumsi makanan halal, manfaatnya apa? Kalau kamu berarti makan makanan halal, berarti dapat manfaatnya. Tapi kalau kamu makan haram, dampaknya apa ya? Kesehatan kita, doanya tidak dikabulkan. Kemudian, nah, ini ada video tentang cerita Syamil, bukan Sabil ya. Syamil dan Dudul. Perhatikan video berikut ini. Sebelum kita mulai video, ada yang mau ditanyakan? Aku Bu. Oh iya, Riko. Riko mana? Seumpama ada kata, apakah boleh dimakan? Apa pertanyaan Riko? Seumpamanya Riko itu menemukan kata, apakah boleh dimakan? Siapa lagi? Satu lagi. Aku Bu. Kalau Iya. misalnya kita kan itu lihat ada ayam yang mati boleh dimakan. Ayam yang mati di jalan, apakah Boleh dimakan. boleh? Jawaban yang pertama tadi Riko, tanyanya apa? Apa kalau makan kakak itu boleh apa tidak? Enggak. Hukumnya apa? Enggak. Kenapa kok haram? Kakak itu tidak boleh dimakan karena hidup di dua alam. Benar apa tidak kakak? Makanya dia tidak boleh dimakan. Kemudian tadi punya ini tanya, ayamnya sudah di jalan mati, kemudian boleh nggak dimakan? Enggak. Nah, itu haram. Berarti itu termasuk apa? Bangkai, karena ketika sudah mati itu tidak menyebut apa? Allah. Nama-nama Allah. Nah, sekarang simak video ini. Ada Samil dan Dudul. Nah, Samil, di sini tempatnya. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pit hijau kesukaan kamu, Samil.
Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Sami, makanan apa saja yang kamu ambil ya? Ah, ini Bu. Astagfirullahaladzim, Sami. Ada apa Bu? Kenapa Ibu istighfar? Makanan yang Sami pilih salah ya Bu? Tidak semuanya salah sayang. Hanya saja sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Saya tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang dari laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memakan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo kumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air di kumurnya itu, Bu. Pak Ustaz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu? Iya, benar Sami. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukan tangan yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasirnya. Ayo, siapa takut? Nah, kita sudah melihat video tentang siapa? Syamil dan Dodo. Coba apa yang diambil Syamil tadi? Iya, apakah itu boleh? Boleh. Kemudian tadi perbuatan apa yang diharamkan? Perbuatan apa yang diharamkan? Terus ya. Tadi kita sudah melihat, berarti sudah bisa membedakan mana yang halal dan haram. Siapa yang belum bisa membedakan? Ya, berarti kalau halal itu yang diperbolehkan sesuai apa? Syariat Islam. Aturan syariat agama Islam. Kalau yang haram berarti yang dilarang syariat Islam. Sudah bisa membedakan? Sudah. Tadi dasar hukumnya, dasar hukum dari apa? Dari halal dan haram itu ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan istiadat. Istiadat itu fatwa ulama. Kalau di Indonesia namanya Majelis Ulama Indonesia. Sebelum kita memulai, kita nanti ada kegiatan kelompok, tugas kelompoknya. Nih, nanti mana makanan yang halal dipotong, yang termasuk makanan halal ditambah di sini, yang haram ditambah di sini. Ini juga minuman, mana yang termasuk
minuman yang halal dan mana minuman yang termasuk yang haram. Iya, bawahnya yang dipotong yang bawah, kemudian ini kerja kelompok ya, harus berkolaborasi bersama-sama sesuai kreativitasmu. Kemudian yang selanjutnya ada lagi ini, gunting potongan payung di samping, kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Kalau halal benar nggak sama ini? Nah, berarti cari apa? Pasangannya yang mana? Yang sesuai ini. Hah? Nah, kemudian ini sudah benar apa enggak? Ini? Nah, yang benar yang mana? Nah, sekarang halal, sesuatu yang dilarang, benar apa salah? Nah, nanti dilihat aja mana yang benar. Kemudian perwakilan satu kelompok maju ke depan, nanti gunakan usaha kalsi kertas, nanti ditempel di sini. Sebagus mungkin boleh dihiasi. Paham? Ya, waktunya berapa menit? Jauh lama banget. Dari kelompok satu maju dulu. Sudah bawa gunting dan spidol? Lem gunting. Kelompok dua. Kelompok tiga. Dan kelompok 4. Silakan dikerjakan masing-masing. Ini yang dulu.
saksikan poster kami. Ini dimulai dari minuman yang halal, ada susu, jus buah naga, terus jus jeruk sama kopi. Yang tidak halal itu ada minuman beralkohol sama beras. Makanan yang halal itu ada buah-buahan, sayur-sayuran, daging ayam atau sapi, dan juga minuman ini pengertian dari halal dan haram. Halal sesuatu yang diperbolehkan, makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol, barang yang bersifat dari Majelis Ulama Indonesia. Haram sesuatu yang dilarang, membuat hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, membuang sampah sembarangan. Contoh makanan dan perbuatan dari terus dari makanannya ada sayuran, buah-buahan, sama minuman air putih yang biasanya kita konsumsi. Kalau dari minuman itu dari minuman yang mengandung alkohol yang membuat kita mabuk, dan daging babi dan bermain sekian dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah mengerjakan kegiatan tadi kelompok tentang apa tadi? Contoh makanan halal dan haram. Kita sudah mengerjakan asesmen sumatif tentang halal dan haram. Apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Ayo, Karen. Kita tuh harus memilih makanan dan minuman. Kita harus mengerti apa artinya halal dan haram. Harus mengerti apa itu halal. Siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Aco? Andini? Intinya kita tidak boleh memakan makanan yang dilarang dari dalam agama kita. Oh, tidak dilarang memakan dari selain agama kita. Siapa lagi yang bisa ngasih kesimpulan lagi? Hah? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian halal dan haram. Jadi, halal adalah suatu apa? Nah, hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Kedua, haram itu apa? Contohnya sudah tahu ya tadi, dari zatnya, cara pembuatannya, cara menyajikannya. Ya, kita perbuatan kita kalau tidak sesuai dengan syariat termasuk apa? Termasuk haram. Itu adalah kesimpulan pelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita belajar tentang hikmahnya.
Kalau kita makan dan minum makanan halal atau haram itu hikmahnya apa? Terus kemudian bagaimana perasaan hari ini? Pelajaran hari ini sudah paham semuanya? Pahami apa tidak? Senang belajar materi ini apa tidak? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hukum halal dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup kegiatan hari ini dengan tepuk wow. Bisa? Tepuk wow. Kasih